Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul masih tetap sama, semua jadi tumbal karena dendam. Kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part yang pertama atau part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Ningsih, ada apa? Tanya Mela kebingungan. Mereka melihat Ningsih berdiri di depan rumah. Sepertinya ia akan pergi keluar. Tidak lama kemudian Ningsih pun pergi dan kembali menuju ke kamar menghampiri ibunya. Aku mau keluar dulu, cari kayu bakar. Kamu mau ikut nggak? Tapi Ningsih, Bella kan lagi nggak sadarkan diri. Aku nggak mau ninggalin dia, kasihan. Ya udah, nggak apa-apa. Aku nggak maksa kok. Aku cuma nawarin aja. Soalnya udah lama kita nggak nyari kayu bakar bareng kayak dulu lagi. Ningsih, maaf ya. Bukannya nggak mau, tapi kan. Iya, aku ngerti kok. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Aku boleh ikut nggak? Saut Niko. Sekalian bantu-bantu gitu. Aku juga deh, ucap Randy. Nggak usah. Kalian di rumah saja sama Mela dengan Bella. Saya bisa sendiri kok. Alah, nggak apa-apa. Lagian kan masih ada Mela sama Burumi di rumah, ucap Niko. Ya sudah, kalau kalian maksa. Mereka pun akhirnya pergi untuk mencari kayu bakar di hutan yang tidak jauh dari rumah Ningsih. Sementara Mela kembali masuk dan menemani Bella di kamar. Mela duduk di samping Bella yang tidak sadarkan diri. Ia merasa kasihan dan sedih kepada sahabatnya itu. Nak Mela, makan dulu. Tiba-tiba saja Burumi masuk ke dalam kamar. Biarkan Nak Bella, ibu yang menemani. Loh, gak apa-apa toh bu? Gak apa-apa Nduk, kasihan kamu kan belum makan, pasti lapar. Iya bu, saya tinggal makan dulu ya. Titip Bella sebentar. Mela pun pergi ke dapur untuk makan siang. Ia makan dengan sangat lahap, mungkin karena sangat kelaparan. Saat Mela menyantap makanannya, ia mendengar suara bisikan dari telinganya. Mel, tolong. Ia pun terhenti sejenak. Lalu suara itu mulai terdengar lagi. Mel, tolongin Mel, sakit. Mela pun menghentikan makannya, lalu pergi ke kamar untuk melihat keadaan Bella. Bella? Ternyata Burumi tidak ada di sana. Ia hanya melihat Bella terbaring sendiri dan masih tidak sadarkan diri. Loh, Burumi kemana? Bu? Mela bingung, kenapa Burumi tiba-tiba saja menghilang? Kenapa pikiranku jadi kacau begini ya? Semuanya tampak aneh. Mela bertanya-tanya kepada dirinya sendiri. Mela pun pergi ke dapur untuk mengambil minum dan kembali masuk ke kamar untuk menemani Bella. Ia mengambil handphonenya untuk melihat jam, ternyata waktu menunjukkan pukul 11 lebih 12. Ngapain ya? Bosen banget nih. Mana gak ada sinyal di sini? Ucap Mela sambil meletakkan kembali handphonenya di meja. Kenapa sih? Ada aja halangannya. Pakai ada yang bunuh diri segala. Kan jadi ketunda pindahin barang-barang papa sama mama ke rumah. Mela pun kembali melihat Bella yang masih tidak sadarkan diri. Lalu ia memutuskan untuk tidur di sampingnya. Tidur aja deh. Lagian orang-orang rumah pada pergi juga. Ucap Mela lalu berbaring di samping Bella. Sementara di sisi lain ada Randy, Niko, dan Ningsih yang sedang mencari kayu bakar di hutan.
Masih siang tapi langit udah mendung aja ya, gumam Randy sambil jalan melihat pepohonan di samping kanan dan kirinya. Kalian udah makan? Tanya Ningsih. Udah, jawab Randy dan Nico bersamaan. Syukurlah, takutnya kalau kalian belum makan ntar malah pingsan di sini. Tenang, kami ini udah makan kok tadi, saut Nico. Kalian bisa kan cari kayu bakar? Kita pencar ya. Aku pergi ke kanan, kalian pergi ke kiri. Iya siap, ucap Nico. Setelah kurang lebih setengah jam berjalan kaki, mereka pun berpencar untuk mencari kayu bakar. Ren, lo cari sebelah sana ya Ren? Enggak ah, aku nyari di sini aja, biar dapatnya banyak Ren. Tuh lihat si Ningsih aja berani sendiri. Enggak, aku mau nyarinya di sini saja. Ya udah, serah lo aja deh. Tuh ambil di samping lo. Buruan, jangan kelewatan. Iya ah, aku juga lihat, gak buta kali. Mereka pun kemudian mencari kayu bakar sebanyak-banyaknya untuk dibawa pulang ke rumah. Ningsih, ini ngambilnya seberapa banyak? Tanya Randy, namun tidak ada jawaban. Saking fokusnya, dia nyari sampai gak denger lu panggil Ren, saut Nico. Nick, di depan banyak tuh, gak sambil yang banyak ya? Setelah kurang lebih 2 jam mencari kayu bakar, mereka pun memutuskan untuk kembali pulang ke rumah Ningsih. Udah yuk, kita pulang. Udah mendung nih. Sebentar lagi mau hujan juga, ucap Ningsih dari kejauhan. Iya, ini juga kita kan udah dapat banyak, saut Randy. Ren, sekarang jam berapa? Jam 2 siang, kenapa? Gak apa-apa, soalnya kok gelap banget kayak mau maghrib. Gimana gak gelap? Orang mau hujan, otaknya itu dipakai. Iya tahu, cuma kok beda aja gitu. Ini kayu gimana bawanya? Bawa pakai tangan lah. Lagian kita nggak bawa kain kayak Ningsih sih. Enak dia kayunya diangkat di belakang, lah kita terpaksa pakai tangan kosong. Mereka pun kembali pulang karena mendung sudah pekat dan keadaan semakin gelap kala itu. Ningsih, kamu udah terbiasa ya nyari kayu bakar sendiri? Untuk sendiri aku belum pernah nih, pasti ditemani ibu. Kalau sendiri pun kayu bakar yang dibawa juga sedikit, jadi nyarinya berdua deh biar banyak, jawab Ningsih yang berjalan di belakang mereka. Iya juga ya, ucap Nico. Kalau kalian udah pernah? Tanya Ningsih balik. Belum, ini juga baru pertama kalinya. Maklum anak kota, jawab Randy. Mereka terus berjalan meninggalkan hutan, tapi anehnya tidak kunjung sampai juga. Nick, ini kita yang terlalu fokus ke depan apa emang salah jalan sih? Kok kita nggak sampai-sampai? Tanya Randy kebingungan. Iya juga ya, kok rasanya kayak jauh banget gitu sih? Biasanya kalau berangkatnya lama, pulangnya lebih cepat. Ini kok lama banget ya? Jam berapa sih sekarang? Jam 4 sore, jawab Randy sambil melihat jam tangannya. Serius? Berarti udah 2 jam kita jalan dan cuma muter-muter di sini, ucap Nico dengan wajah panik. Ningsih, ini kita bener gak sih jalannya? Tanya Randy dengan tatapannya fokus ke depan karena kebingungan. Saya nggak tahu mas, saya juga baru pertama kalinya di sini. Pertama kalinya? Bukannya kamu sering kesini sama ibumu ya? Tanya Nico terheran-heran. Ren, suara Ningsih kok berubah? Langkah kaki mereka terhenti, lalu menoleh ke belakang dan sangat terkejutnya mereka. Ningsih tiba-tiba berubah. Kamu siapa? Tanya Randy sambil menjatuhkan kayu bakar di tangannya. Ningsih di mana? Kamu apain dia? Tanya Nico dengan nada tinggi. Saya nggak tahu mas. Lepaskan tali leher saya mas. Sakit mas. Tolong. Nick, dia kan yang bunuh diri tadi. Dia mayat tadi kan Nick? Ren, kita lari Ren.
Ren, ayo Ren. Mereka berdua ketakutan dan pergi meninggalkan perempuan itu. Lepaskan tali leherku. Mereka tidak peduli dan terus lari sekencang-kencangnya untuk mencari jalan keluar hutan itu. Sementara di rumah Ningsih, Mela. Ah, iya, Ningsih, ada apa? Jawab Mela terbangun dari tidurnya. Randy sama Niko udah pulang. Loh, bukannya tadi ikut kamu nyari kayu bakar ya? Tanya Mela terheran-heran. Iya, tadi kita kan nyari kayu bakar, terus kita pencar. Ya karena aku terlalu fokus ngambil kayu bakar, aku tidak memperhatikan mereka. Saat aku panggil dan juga balik badan, mereka udah nggak ada. Aku nggak tahu apa-apa. Ini aja aku bangun juga karena kamu sendiri yang bangunin. Maaf ya Mel, aku nggak tahu. Aku kira mereka udah pulang duluan. Aku nggak tahu kalau ternyata mereka masih di hutan. Aduh, gimana dong? Ya udah, kita cari mereka sekarang. Ucap Mel lalu pergi keluar kamar. Nggak bisa Mel, di luar gelap. Sebentar lagi hujan turun juga. Ucap Ningsih menghentikan langkah Mela. Kemudian Mela mengambil handphone untuk melihat jam kala itu. Lihat sekarang jam 2 siang, kita masih ada waktu untuk mencari mereka. Tiba-tiba Bu Rumi masuk ke dalam rumah dan bertanya-tanya. Ada apa ini? Kalian kok kenapa sangat panik itu? Tanya Bu Rumi penasaran. Bu Rumi habis dari mana? Tanya Mela balik. Saya habis ngelayat dari rumah tetangga yang bunuh diri tadi. Ini juga baru pulang dari pemakamannya. Soalnya di luar gelap banget, hujan juga mau turun. Tapi ibu tadi siang di sini kan? Ibu nyuruh saya makan di dapur kan? Loh, enggak nak. Habis naruh piring bunga di bawah kasur tadi, ibu langsung pergi buat ngelayat kok. Emangnya ada apa toh? Mela hanya terdiam lalu menangis sambil memegangi kepalanya. Mel, kamu kenapa Mel? Tanya Ningsih sambil merangkul Mela. Ningsih, tolong ya, teman-teman aku hilang. Bella juga gak sadarkan diri. Iya, tolong aku Ningsih, tolong. Ucap Mela menangis di pelukan Ningsih. Nak Mela, udah nak, sini duduk dulu, tenang yuk. Ucap Bu Rumi menenangkan Mela. Kemudian Ningsih pergi ke dapur untuk mengambil segelas air putih. Mela minum dulu ya. Semua akan baik-baik saja kok. Ucap Ningsih sambil memberikan air itu kepada Bu Rumi. Ini nak, minum dulu. Ucap Bu Rumi sambil meminumkan air itu kepada Mela. Setelah itu Mela terdiam dan pandangannya kosong seperti tidak percaya dengan kejadian yang menimpa ketiga sahabatnya. Tidak lama kemudian hujan turun dengan derasnya, kilat dan petir menyambar-nyambar. Karena kondisi rumah yang begitu gelap, Ningsih pun mulai menyalakan lentera. Sementara Mela masih duduk terdiam di kursi ruang tamu berharap kedua sahabatnya pulang dengan selamat sebelum azan maghrib. Ren, ayo Ren, cepat Ren. Randy dan juga Niko masih mencari jalan keluar hutan. Mereka kesulitan karena hujan deras dan keadaan sangat gelap sekali. Mereka terus berlari agar bisa kembali ke rumah Ningsih. Nick, aku capek Nick, ucap Randy terengah-engah. Ren, kita harus cepat pergi Ren. Kita ini tersesat dan gak tahu sekarang di mana. Aku tahu Nick, aku tahu. Terus sekarang gimana? Hah? Gimana? Mereka berdua ini hanya bisa pasrah dengan keadaan. Randy sudah merasa lelah dan Niko pikirannya sangat kacau. Ren, ayo Ren, jangan nyerah gitu aja deh. Kita pasti bisa keluar dari sini kok. Iya Nick, kita harus bisa keluar dari sini. Kasihan Mela sama Bella pasti mencari kita. Mereka pun kembali mencari jalan agar bisa keluar dari hutan. Waktu menunjukkan pukul 17.20 atau hampir setengah 6 sore.
tapi mereka tidak kunjung menemukan arah jalan pulang. Cahaya kilat menyambar. Randy dan juga Nico melihat sebuah pohon yang tidak asing dari kejauhan. Ren, itu bukannya pohon pisang? Iya Nick, itu pohon pisang. Kita pernah melewatinya waktu baru datang ke sini kan? Iya, berarti di situ ada jalan Nick. Ayo kita ke sana Nick. Mereka pun lari dan menghampiri pohon pisang itu yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri. Ren, ini jalan Ren. Kita selamat Ren. Iya Nick, ini jalan yang persis kita lewati kemarin. Ayo Ren, kita ikuti Ren. Ayo Ren. Mereka pun mengikuti jalan itu dan mulai melihat perumahan. Setelah kurang lebih setengah jam, akhirnya mereka bisa kembali melihat perumahan warga. Waktu maghrib telah tiba. Akhirnya mereka bisa keluar dari hutan itu. Alhamdulillah, kita selamat Ren, ucap Nico bahagia sambil memeluk Randy. Lalu mereka kembali jalan untuk secepatnya pergi ke rumah Ningsih. Waktu menunjukkan pukul 17.50. Mela masih duduk terdiam di ruang tamu. Ia masih menunggu kedatangan kedua sahabatnya itu. Mel, makan dulu yuk, ucap Ningsih sambil membawakannya sepiring nasi. Tidak ada jawaban. Mela hanya terdiam dengan pandangannya yang kosong. Terdengar suara ketukan pintu dari luar. Dengan cepat Mela berdiri dan langsung membuka pintu itu. Randy, Nico, ucap Mela menangis histeris di pelukan mereka berdua. Kalian ini kemana aja? Aku khawatir sama kalian. Akhirnya mereka berdua pun pulang ke rumah Ningsih dengan selamat. Ningsih yang berdiri di belakang Mela terharu melihat persahabatan mereka. Maafin kita ya Mel, udah bikin lo khawatir kayak gini, ucap Randy memegang kedua bahu Mela. Yaudah, yang terpenting kalian udah kembali ke rumah dengan selamat. Ayo masuk, kalian pasti kedinginan kan? Mereka berdua pun masuk dan juga mulai mengganti pakaiannya karena basah kuyup. Sementara Mela dan juga Ningsih pergi ke dapur untuk membuat minuman hangat dan menyiapkan makan malam. Hingga hujan reda, Mela dan juga Ningsih pun telah selesai menyiapkan makan malam untuk dimakan bersama. Ayo makan dulu, ini juga ada minuman hangat buat kalian, ucap Ningsih sambil meletakkan makanan dan minuman di atas meja ruang tamu. Mereka berempat pun makan bersama di ruang tamu. Ningsih, ibu pergi dulu ya nak, ucap Bu Rumi kepada Ningsih yang sedang makan di ruang tamu. Iya bu. Bu Rumi gak makan dulu bu, mari bu, tanya Nico sambil menawarkan makanan di depannya. Saya sudah makan, kalian lanjutkan saja, ucap Bu Rumi lalu meninggalkan rumah. Ibu kamu mau kemana malam-malam begini? Tanya Randy penasaran. Setiap habis maghrib ibu pasti keluar. Dia ada acara di rumah tetangga. Tetangga? Tetangga yang mana? Bukannya orang-orang di sini pada pindah ya? Kalau ada pun bisa dihitung sisa rumah yang masih ada orangnya, ucap Randy terheran-heran. Kalau itu aku kurang tahu. Ibu hanya bilang ada acara di rumah tetangga dan pulangnya pasti malam. Oh pantas, kemarin tengah malam Bu Rumi ketuk-ketuk pintu, saut Nico. Mereka pun kembali melanjutkan makan malamnya. Alhamdulillah udah kenyang, ucap Randy sambil memegang perutnya. Aku beres-beres dulu ke belakang ya, ucap Ningsih sambil membawa piring bekas makan tadi ke dapur. Aku juga ya sekalian bantuin kamu, ucap Mela kepada Ningsih. Gak usah Mel, aku bisa sendiri kok. Kalian lanjut saja ngobrolnya. Ya udah, makasih ya. Ningsih pun pergi ke belakang. Sementara Mela dan juga Randy dan juga Nico masih berada di ruang tamu. Kalian berdua nih ya bikin panik tahu nggak?
Coba kalian habis dari mana tadi? Bisa-bisanya ngilang gitu aja. Gimana nggak bikin orang khawatir? Ucap Mela memarahi mereka berdua. Mel, kita itu tadi nyari kayu bakar doang, nggak kemana-mana, balas Niko. Kalau nggak kemana-mana, kenapa bisa hilang coba? Ningsi ini sampai bingung nyariin kalian. Kalau terjadi apa-apa gimana coba? Malah tadi kita yang bingung nyariin Ningsi, Mel, ujar Randy. Jadi gini Mel, aku sama Randy kan nyari kayu bakar tuh. Ya udah nyari aja gitu, nggak jauh-jauh amat. Kita juga masih lihat Ningsi di situ. Anehnya pas mau pulang, kita itu seperti muter-muter kayak tersesat gitu. Masa iya berangkat nggak ada 1 jam, pulang kok jadi 2 jam? Itu pun nggak nyampe-nyampe Mel. Ucap Niko menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Iya Mel, lebih anehnya lagi, tiba-tiba suara Ningsi berubah. Nah pas kita lihat di belakang itu, dia itu berubah wujud Mel. Berubah wujud? Tanya Mela kebingungan. Berubah gimana? Ya dia berubah jadi perempuan yang sempat kita lihat tadi Mel. Di rumah itu loh, balas Randy. Rumah aku? Maksudnya yang mana? Yang gantung diri di pohon Mel. Randy berbisik pada Mela. Kalian ngarang ya? Serius Mel, parahnya lagi dia minta dilepasin tali lehernya. Karena ketakutan ya kita langsung lari. Kita nggak bohong Mel, yang diomongin Randy itu benar. Dia juga sempat bilang katanya dia baru pertama kali di sini. Mel, kayaknya tempat yang kita datangi ini nggak beres deh. Dari awal udah banyak kejadian aneh yang menimpa kita. Mulai dari aku lihat sosok hitam, terus mimpi buruk. Kemarin juga aku dengar suara merintih gitu. Dan sekarang kita malah diteror sama hantu bunuh diri itu, ucap Randy. Kalau aku sih baru sekarang ini diteror Mel, saut Niko. Ren, kamu gak sendiri. Maksudnya gimana Mel? Aku juga lihat apa yang lu lihat. Mulai dari sosok hitam, terus suara merintih, sama bayangan hitam di kamar Bu Rumi. Bukan cuma itu aja, aku juga mimpi yang mimpinya itu serem banget. Mimpi apa Mel? Tanya Randy penasaran. Aku mimpi perempuan itu juga. Posisinya persis kayak yang kita lihat tadi di rumah aku. Nah, di samping kanan kirinya itu makam semua Ren. Banyak pocong juga di sana. Mel, lo serius Mel? Dia juga tergantung di atas pohon gitu. Wah, aku merinding nih. Iya Ren, aku gak bohong. Kirain cuma aku yang ngalamin itu, ternyata lo juga ya. Fiksi, tempat ini memang gak beres. Lebih baik kita pulang sebelum ada kejadian yang lain. Pulang? Kita aja belum bantuin Mela pindahan ke rumahnya, saut Niko. Mel, sekarang jawab pertanyaan aku. Alasan lo pindah ke desa ini itu apa sih? Sebenarnya udah dari siang aku mau bilang ini ke kalian, tiba-tiba Ningsi manggil. Terus kalian juga ikut Ningsi pergi cari kayu bakar. Ya udah nggak jadi kan akhirnya, tapi janji ya kalian jangan marah. Iya janji kok, ucap Randy dan juga Niko bersamaan. Jadi sebenarnya aku itu apa Mel? Jadi gini, aku kesini bukan karena mau pindah, tapi karena ada sesuatu hal yang mengharuskan aku untuk pergi ke sini. Maksudnya gimana sih? Tanya Randy kebingungan. Coba jelaskan sejelas-jelasnya biar kita itu nggak bingung kayak gini. Mela pun menjelaskan alasannya kembali ke desa ini. Ia menceritakan kalau sebelum orang tuanya pergi, mereka sempat berpesan kepadanya agar ia bisa kembali ke kampung untuk melihat keadaan rumahnya yang dulu. Randy dan juga Niko yang mendengar penjelasan Mela seperti tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Masa iya cuma gitu doang sih Mel? Terus lo ngapain bawa barang-barang segitu banyaknya seolah-olah mau pindahan? Aku minta maaf ya Nick, soalnya aku gak tahu harus ngapain dan minta tolong ke siapa lagi.
Terus kenapa lo nggak jujur aja dari awal, Mel? Kalau gitu, aku kan bisa sendiri. Nggak usah ngajak Bella sama Niko segala. Takutnya lo nggak mau nganter aku, Ren. Kalau masalah Bella sama Niko, kan aku nggak tahu kalau mereka bakal ikut juga. Iya sih, aku yang ngajak mereka. Tapi bentar deh, sebenarnya apa sih maksud dan tujuan orang tua lo itu? Nah, itu yang aku bingung. Orang tua aku bilangnya pas sebelum mereka meninggal, dan meninggalnya juga mendadak banget. Sakit juga enggak. Sepertinya ada hal lain yang disembunyiin dari aku. Gak mungkin dong, cuma disuruh kesini tanpa alasan. Jadi menurut lo orang tua lo itu udah punya firasat gitu? Saat mereka tengah mengobrol, ternyata Ningsi sedang berdiri di belakang dan mendengarkan pembicaraan mereka. Ternyata kalian bohongin aku ya, ucap Ningsi lalu pergi begitu aja. Mela pun beranjak dari kursi dan menemui Ningsi untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Ningsi tidak menghiraukannya dan langsung pergi menuju ke kamar ibunya. Karena Mela tidak mau masalahnya jadi panjang lebar, ia pun kembali menemui Randy dan Nico. Kayaknya Ningsi marah sama aku. Ya udah, aku masuk ke kamar dulu ya untuk istirahat. Kalian jangan lupa istirahat juga ya. Kemudian Mela pergi ke kamar Ningsi untuk beristirahat dan tidur di samping Bella yang masih tidak sadarkan diri. Saat ia ingin memejamkan mata, tiba-tiba ia mendengar suara dari bawah kasurnya. Buang, buang. Mela terkejut, karena akhir-akhir ini ia selalu mendapatkan bisikan aneh. Karena penasaran, ia pun langsung melihat ke bawah kasur. Tidak ada apa-apa. Hanya ada bunga di atas piring pemberian Purumi tadi pagi. Buang? Apanya yang dibuang? Apa jangan-jangan bunga ini yang dimaksud? Lalu Mela mengambil piring itu dan melihat bunga-bunga itu sudah layu dan busuk. Kemudian ia mencoba untuk membawanya ke belakang. Randy yang melihat Mela keluar kamar pun bertanya, "Mau kemana, Mel?" "Mau ke belakang bentar." Mela pun pergi dan berniat untuk membuang bunga itu di belakang rumah. Kalau aku buang, ntar Bu Rumi marah nggak ya? Biarin aja lah. Lagian ini juga udah layu dan juga busuk. Setelah membuang bunga itu, ia mendengar suara Bella memanggilnya. Mela. Dengan cepat, Mela berlari dan langsung menuju ke kamar. Randy dan juga Nico pun ikut masuk ke dalamnya. Mereka melihat Bella sudah sadarkan diri. Mela pun langsung memeluk tubuh Bella. "Akhirnya lo sadar juga ya, Bel? Kita semua khawatir sama lo," ucap Mela terharu. Bella hanya bisa terdiam, seolah-olah tidak terjadi apa-apa dengannya. "Kalian ini kenapa sih? Aku kan baru bangun tidur." Mereka bertiga terdiam dengan apa yang baru saja Bella katakan. "Bel, lo itu pingsan dari pagi. Aku yang bawa lo waktu itu." "Pingsan? Aku gak inget apa-apa tuh. Terakhir aku inget waktu kita pergi ke rumah Mela itu doang." "Nah ya itu," saut Randy. "Terus lo kenapa bisa pingsan coba?" "Aku juga gak tahu. Tiba-tiba aja kepala aku pusing, lalu kehilangan kesadaran gitu aja." Mela dan Randy yang mendengar penjelasan Bella hanya diam dan saling bertatapan satu sama lain. "Kalian kenapa? Kok kayak kaget gitu? Kalian tahu nggak? Mayat yang kita lihat itu persis banget sama cewek yang aku lihat pas malam itu loh. Dia itu tangannya melambai-lambai ke aku kan, tapi pas aku lihat lagi udah nggak ada. Nah, pas aku nutup pintu, tiba-tiba ada yang teriak kenceng banget di telinga aku. Aku kaget kan, dan juga langsung teriak dong kala itu." Mela yang mendengar cerita Bella pun
langsung menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, seperti yang telah ia jelaskan kepada Randy dan juga Nico tadi. Ia menceritakan semuanya kepada Bella. Bella yang mendengar penjelasan Mela pun tidak bisa berkata-kata. "Lalu sekarang kita harus apa?" tanya Nico. "Besok pagi, setelah ini kita langsung bawa barang-barang yang ada di mobil Randy ke rumah aku. Habis itu, kita langsung pulang." "Iya Mel, kita harus pergi dari sini. Karena semakin hari desa ini kok semakin sepi dan gak beres," sahut Randy. "Oke, mending sekarang kita istirahat aja. Biar besok paginya kita bisa langsung pulang secepatnya." Lalu mereka semua pun pergi untuk beristirahat pada malam itu. Terdengar suara ketukan pintu dari luar rumah. Randy yang mendengar suara itu langsung membangunkan Nico. "Nick, bangun Nick. Tolong bukain pintu dong." "Ya elah, apa sih? Ganggu orang tidur aja. Kan lo bisa buka sendiri. Paling juga Burumi." "Iya tahu, tapi kalau bukan gimana?" "Apa? Demit?" Randy hanya bisa tersenyum, dan Nico pun langsung beranjak dari kursi dan membuka pintu itu. "Oh, Bu Rumi. Mari Bu. Terima kasih. Maaf Bu, kenapa baju Ibu kotor ya?" "Oh, enggak. Saya habis terpeleset tadi. Soalnya licin habis hujan." Lalu tanpa basa-basi, Bu Rumi pun langsung pergi ke belakang meninggalkan mereka. Waktu menunjukkan pukul 23.40, hampir jam 12 malam. Dan mereka berdua pun kembali untuk melanjutkan tidurnya. Malam itu tidak terjadi hal-hal aneh seperti malam-malam sebelumnya. Mereka semua beristirahat dengan tenang tanpa ada gangguan apapun. Keesokan paginya, Mela yang sudah bangun lebih awal langsung bergegas membangunkan ketiga sahabatnya untuk bersiap-siap pergi ke rumahnya. Setelah semua terbangun, ia pun langsung berpamitan kepada Ningsi dan ibunya. Sementara ketiga sahabatnya yang lain sudah menunggu di samping rumah Ningsi, tempat di mana mobil Randy diparkirkan. "Terima kasih ya Ningsi, Bu Rumi, kalian sudah memberikan kami kesempatan untuk menginap di sini sementara. Maaf apabila banyak merepotkan selama berada di sini." "Sama-sama nak," ucap Bu Rumi tersenyum kepadanya. "Aku pergi dulu ya," ucap Mela sambil memeluk Ningsi. "Maafin aku ya." "Iya Mel, hati-hati ya." Lalu ia pun langsung pergi dan meninggalkan rumah Ningsi. Setelah mereka berempat sampai di depan rumah Mela, mereka langsung mengambil barang-barang yang ada di bagasi mobil untuk dibawa masuk ke dalam rumah. "Mel, ini jadi dimasukin ke dalam. Apa enggak kamu bawa pulang lagi?" tanya Randy. "Nggak apa-apa, bawa masuk aja deh. Lagian kan udah terlanjur dibawa kan?" Tanpa basa-basi, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah Mela. Saat mereka hendak membuka pintu, tiba-tiba saja Bella kebelet kencing. Bentar, aku kebelet nih. Aku mau ke kamar mandinya Ningsi dulu ya. Bentar doang kok. Kalian jangan masuk dulu ya, tungguin aku." "Ya elah Bel, ada-ada aja. Buruan, kalau enggak kita tinggal nih," ucap Nico dengan wajah kesal. Bella pun langsung pergi dan meninggalkan mereka bertiga di depan rumah Mela. Saat Bella sampai di rumah Ningsi, ia langsung menuju ke kamar mandi yang berada di belakang lewat samping rumah Ningsi. Setelah buang air kecil, ia langsung kembali untuk menemui ketiga sahabatnya. Saat ia akan pergi, ia mendengar suara Bu Rumi sedang memarahi Ningsi yang terdengar dari belakang luar rumah. Karena penasaran, ia pun menguping pembicaraan mereka. "Kenapa kamu buang bunga itu?" tanya Bu Rumi dengan nada tinggi kepada Ningsi. "Bukan Ningsi Bu, bukan," jawab Ningsi sambil menangis. "Kamu bilang apa aja ke mereka, hah?" "Ningsi gak bilang apa-apa Bu,
Ningsih nggak bohong. Tangis Ningsih semakin menjadi-jadi. Bella yang mendengar Ningsih menangis tidak tega dan langsung masuk dengan membuka pintu belakang. Brak! Sementara di sisi lain, Randy, Mela, dan juga Nico sedang menunggu Bella datang kembali. Karena terlalu lama, mereka pun memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Lama amat, udahlah kita masuk duluan aja, ucap Randy dengan wajah kesal. Mela pun langsung membuka pintu rumah yang terbuat dari bambu itu. Mereka disambut dengan debu-debu yang keluar dari dalam rumah. Saat mereka mulai melangkahkan kaki ke depan, mereka dikejutkan dengan mayat yang tergantung di dalam rumah Mela. Mereka bertiga kaget dan berteriak sambil menjatuhkan kardus yang mereka bawa. Wah, Mel, ayo kita pergi dari sini, Mel, ucap Randy ketakutan. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun langsung melemparkan kardus-kardus itu ke dalam dan menutup pintu itu kembali. Setelah itu mereka lari dan langsung masuk ke dalam mobil Randy untuk meninggalkan rumah Mela. Di sisi lain, Bella yang tiba-tiba masuk pun langsung bertanya kepada Ningsih. Purumi yang melihat Bella pun langsung pergi meninggalkan Ningsih begitu saja. Ningsih, kamu gak apa-apa? Tanya Bella sambil mengusap air matanya. Aku gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong kamu kenapa balik lagi, Bel? Ada yang ketinggalan? Oh, gak ada kok. Aku tadi numpang ke kamar mandi kamu. Ya udah, kalau kamu gak apa-apa, aku pergi dulu ya. Kasihan mereka bertiga pasti udah nungguin. Iya Bel, kamu hati-hati ya. Setelah itu, Bella pun langsung pergi dari rumah Ningsih dan kembali untuk menemui ketiga sahabatnya. Saat tiba di sana, Bella tidak melihat siapapun. Ia kebingungan dan mencoba untuk membuka pintu rumah itu. Loh, kok nggak ada orang? Apa mereka ada di dalam? Tapi kok mobil Randy udah nggak ada? Karena penasaran, ia pun mencoba untuk mengecek ke dalam rumah Mela. Ia pun mulai membuka pintu itu. Tidak ada siapapun dan hanya ada kardus berserakan di dalamnya. Mela pun mulai melangkahkan kakinya untuk masuk lebih dalam lagi. Ia terkejut dan berteriak karena melihat mayat tergantung di atasnya. Ia pun langsung membalikkan badan dan saat ia ingin keluar dari rumah, tiba-tiba ada seseorang yang memukulnya dengan kayu. Dak! Bella pun pingsan dan langsung diseret oleh orang yang memukulnya tadi. Sementara ketiga sahabatnya sudah pergi meninggalkan rumah Mela. Mereka teringat suatu hal. Mereka merasa ada yang kurang di antara mereka. Di tengah perjalanan yang belum terlalu jauh dari desa itu, Mela pun mengetikkan Randy yang tengah mengendarai mobilnya. Ren, berhenti Ren! Mela berteriak sambil memukul pundak belakang Randy. Ada apa Mel? Kita harus cepat meninggalkan desa ini. Ini semua udah gak beres. Ren, Nick, kalian melupakan Bella. Dia masih di sana. Astagfirullah, iya Ren. Ayo buruan, kita putar balik. Cepat Ren, kasihan Bella. Karena panik dan juga pikiran yang kacau, mereka sampai melupakan Bella yang tengah pergi ke rumah Ningsih dan meninggalkannya begitu saja. Apa mereka akan kembali ke desa itu untuk menjemput Bella atau malah sebaliknya? Karena Randy yang tidak mau berurusan sama hal-hal aneh lagi, ia tidak mendengarkan kata mereka berdua. Ia terus melanjutkan perjalanannya hingga dengan terpaksa Nico pun menginjak rem mobil yang tengah Randy kendarai secara mendadak. Mobil yang mereka tumpangi itu pun oleng dan hampir saja menabrak pohon di depannya. Karena Nico telah melakukan hal konyol, Randy pun sangat marah, hingga terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. Mela yang melihat kegaduhan itu pun teriak dan mencoba untuk melerainya. Udah, ini bukan waktunya untuk berantem. Mela pun langsung keluar, lalu meninggalkan mereka berdua di dalam mobil. Mel, lo mau kemana? Mending kita pulang cari pertolongan dulu. Di sana udah gak aman Mel. Saut Randy menyela pembicaraan mereka berdua.
Mela pun tidak menggubrisnya lalu pergi begitu saja. Ini semua gara-gara lo, bentak Nico sambil mendorong tubuh Randy ke belakang lalu pergi mengejar Mela. Mel, tunggu. Randy yang melihat kedua sahabatnya pergi pun tidak mendengarnya. Ia lebih memilih untuk mencari pertolongan lain, karena ia sudah tidak mau lagi berurusan sama hal-hal yang aneh di sana. Salah sebenarnya aku meninggalkan mereka semua, tapi apa boleh buat, gumam Randy dalam hati. Dan cerita pun berlanjut ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman, yaitu part yang ketiga. Jadi untuk kalian yang penasaran, bagaimana sih kok misterinya kok makin benar-benar misterius, dan kenapa ada mayat yang tergantung di rumah si Mela ini. Nah, bagaimana kelanjutan ceritanya, kelanjutan dari misteri ini, ya kita nantikan saja di part yang ketiga ya teman-teman, yang akan saya bacakan di video selanjutnya. Terima kasih, sekian, dan video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dan juga part selanjutnya dari video dan juga cerita kali ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, jangan lupa untuk like, comment, dan share. Dan untuk kalian yang baru mampir, subscribe juga ya teman-teman. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.